Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51. Mengerjai istri. Apa maksud kamu, Ayumi? Tanya ayahnya Kyoto keheranan. Saya akan memberikan informasi itu, tapi dengan perjanjian kalau Om akan memberikan iklan eksklusif untuk saya. Dan jadikan saya sebagai brand ambassador dari perusahaan Om, ucap Ayumi sambil tersenyum penuh kemenangan. Seakan apa yang dia inginkan sudah ada di hadapannya. Memangnya seberharga apa informasi yang kau berikan, sehingga aku harus membayar semahal itu? Tanya ayahnya Kyoto dengan nada sinis kepada Ayumi. Untuk sejenak, Ayumi merasa menciut nyalinya sebelum dia benar-benar mengatakan informasi apa yang akan dia berikan kepada ayahnya Kyoto. Cepat katakan, kau mau bicara apa? Dari tadi kau sudah mengganggu waktuku begitu banyak, hanya untuk mendengarkan omong kosongmu. Sentak ayahnya Kyoto dengan suara baritonnya, yang membuat nyali Ayumi langsung melayang tinggi. Tapi Om harus berjanji dulu akan memenuhi keinginanku. Ayumi masih kekeh dengan kemauannya. Kau katakan dulu informasimu, lalu aku akan nilai apakah informasimu itu berharga atau tidak, sesuai dengan yang kau inginkan. Karena aku tidak sulit membeli informasi sampah yang tidak berguna, sama seperti kamu, ucap ayahnya Kyoto meninggi. Karena sudah tidak sabar melayani perempuan yang selama ini selalu menggodanya. Sialan, ayah dan anak sama-sama kurang ajar, dan sama-sama merendahkanku, maki Ayumi dalam hati. Cepat katakan atau aku tutup telepon kamu, teriak ayahnya Kyoto mulai kesal. Seketika Ayumi terbangun dari lamunannya dan membuat dia gugup. Tadi malam, Kyoto menyuruh saya untuk menghancurkan rumah tangga seseorang yang bernama Kaisar. Dia telah menjanjikan kepada saya akan memberikan iklan eksklusif. Seandainya saya berhasil dengan misi saya, ucap Ayumi dengan suara gemetar, karena dia sudah ketakutan duluan dengan aura membunuh yang ditunjukkan oleh ayahnya Kyoto di dalam suaranya. Apa kau yakin dengan hal yang kau katakan padaku? Tanya ayahnya Kyoto seperti ragu dengan informasi yang diberikan oleh Ayumi. Betul Om, saya tidak berbohong. Ya sudah, Om tutup telepon ini. Akan saya berikan buktinya sama Om. Setelah itu Ayumi menutup panggilan telepon tersebut. Terlihat Ayumi mengotak-atik ponselnya. Setelah itu, dia mengirimkan sesuatu ke ponsel ayahnya Kyoto. Rumah ayahnya Kyoto di Jepang. Ayahnya Kyoto mengerutkan keningnya ketika dia mendapatkan sebuah file, foto-foto dan juga rekaman suara Kyoto dan Ayumi. Bukankah ini Kyoto? Di sini juga ada Kaisar dan istrinya. Apa yang sedang dilakukan Kyoto di sini? Tanya ayahnya Kyoto tampak bingung. Kemudian dia mulai membuka rekaman suara antara Kyoto dan Ayumi. Pastikan kau berhasil untuk memisahkan Kaisar dan istrinya. Kalau kau berhasil dengan misi kamu, aku akan menjamin hak kontrak eksklusifnya di perusahaan ayahku, ucap Kyoto kepada Ayumi. Apa kau yakin bahwa kau bisa menjamin hal itu? Bukankah selama ini kau dan ayahmu tidak pernah akur? Tanya Ayumi kepada Kyoto. Perusahaan di Indonesia ini sudah ayahku serahkan sepenuhnya padaku. Terserah aku akan memberikan hak kontrak pada siapa. Sudah bukan urusannya lagi, ucap Kyoto dengan suara keras dan tegas. Coba katakan padaku, apa alasannya kamu memerintahkan misi untuk memisahkan Kaisar dan juga istrinya? Tanya Ayumi merasa penasaran. Karena hanya aku yang layak untuk menjadi istri Kaisar. Aku pasti akan menjadi istrinya, ucap Kyoto dengan nada tinggi. Apa kau tidak takut kalau reputasimu nanti rusak
gara-gara merebut suami orang lain? Tanya Ayumi lagi. Reputasi seperti itu hanya bertahan 1-2 tahun, tetapi kemewahan dan nama sebagai Nyonya Kaisar itu akan bertahan selamanya. Apa kau pikir aku akan memperdulikan reputasi kosong itu? Tanya Kyoto dengan angkuh dan congkaknya. Kau tidak takut kalau ayahmu mengetahui apa yang sekarang kau lakukan? Dia pasti akan mengamuk, Kyoto, ucap Ayumi. Ayahku, kalau aku sudah berhasil mendapatkan kaisar, aku yakin dia pasti akan mendukung semua langkahku saat ini. Bahkan dialah yang akan mendapatkan segala keuntungannya kalau aku berhasil menikah dengan kaisar, ucap Kyoto. Ayahnya Kyoto langsung mematikan rekaman tersebut karena hatinya sudah panas ketika dia mendengarkan semua percakapan yang tidak faedah antara Kyoto dan Ayumi. Sungguh lancang Kyoto. Dia akan merusak namaku kalau sampai rekaman ini menyebar kepada orang lain. Pasti seakan-akan aku yang telah memerintahkannya untuk merusak rumah tangga kaisar dan istrinya, ucap ayahnya Kyoto dengan geram setelah tadi dia mendengarkan rekaman tersebut. Kemudian dia langsung kembali menghubungi Ayumi. Iya om, bagaimana om? Apa om sudah percaya dengan yang saya sampaikan kepada om? Tanya Ayumi dengan wajah penuh kemenangan. Aku akan memberikanmu tugas. Kalau kau berhasil mengerjakan itu, maka aku akan memberikan semua yang kau inginkan tadi, ucap ayahnya Kyoto kepada Ayumi. Ayumi tersenyum bahagia mendengar janji ayahnya Kyoto. Baiklah om, akan saya kerjakan tugas dari om, dan saya yakin pasti om akan puas dengan pelayanan saya, ucap Ayumi dengan nada menggoda. Hentikan omong kosongmu, aku tidak butuh. Cukup kau kerjakan saja apa yang aku perintahkan. Tidak usah banyak bertingkah, ucap ayahnya Kyoto dengan nada tinggi. Baiklah om, apa yang om tugaskan kepada saya? Tanya Ayumi dengan senyum-senyum. Kau awasi semua gerak-gerik Kyoto dan segera laporkan padaku. Dan apabila Kyoto melakukan gerak-gerik yang mencurigakan tentang kaisar, kau harus segera melaporkan padaku. Apabila sampai Kyoto melakukan hal gila dan aku tidak tahu, maka kau bersiap untuk menerima sebuah hukuman yang akan kukirimkan padamu, ucap ayahnya Kyoto dengan aura membunuh terasa di dalam suaranya yang membuat Ayumi merinding ketakutan, sangat ketakutan. Baiklah om, saya akan selalu mengawasi Kyoto dan akan selalu melaporkan semuanya kepada om, ucap Ayumi menjanjikan kesetiaan kepada ayahnya Kyoto. Kapan om kasih saya kesempatan untuk menghangatkan ranjang om? Sekali-kali saya juga ingin merasakannya om, ucap Ayumi dengan nada menggoda. Kau kerjakan saja tugas yang kuberikan kepada kamu. Tidak usah kau banyak bertingkah, atau aku akan mengirimkan bodyguard untuk membuatmu hanya tinggal nama saja, ucap ayahnya Kyoto mengancam Ayumi, sehingga membuat Ayumi tidak berani lagi untuk bermain-main dengan nyawanya sendiri yang hanya cuma satu. Dengan kekesalan di hatinya, akhirnya Ayumi menutup panggilan telepon tersebut. Sejak berada di Indonesia, Ayumi hanya mengikuti keinginan Kyoto dan memenuhi semua perintahnya dengan harapan Kyoto akan memberikan kontrak eksklusif untuk dirinya. Tetapi di hari pertama Ayumi menjalankan misi, dia sudah gagal total dan sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan yang dia inginkan dari Kyoto. Begitu Kaisar dan Delia sampai di mansion, tampak Delia sedang berusaha membujuk suaminya untuk membatalkan keinginannya membuat bangkrut restoran yang tadi mereka datangi. Sayang, apakah kau serius dengan perkataanmu tadi terhadap manajer itu? Tanya Delia sambil bergelayut manja di bahu sang suami, yang saat ini sedang membaca file-file yang ada di tangannya. Kenapa? Apakah kau merasa kasihan kepada manajer itu? Tanya Kaisar sambil melirik kepada Delia, yang saat ini mulai merengut bibirnya, tidak senang dengan jawaban Kaisar. Kau tahu kan sayang, kalau aku juga memiliki restoran, dan aku sangat tahu
bagaimana susahnya berjuang membangun sebuah restoran hingga menjadi sebesar itu. Aku tidak tega rasanya sayang, hanya gara-gara kemarahanmu terhadap perempuan penggoda itu membuat restoran tadi tutup. Para karyawannya pasti akan kehilangan pekerjaan mereka. Ucap Delia sambil melirik pada Kaisar, yang tampaknya masih sibuk membaca file yang ada di tangannya. Sayang, kau dengar tidak apa yang aku katakan tadi? Tanya Delia kepada Kaisar. Lalu, kau maunya aku melakukan apa sayang? Tanya Kaisar sambil beratap kepada Delia, yang saat ini masih cemberut bibirnya. Kaisar meletakkan semua file-file yang tadi dia pegang di atas nakas, yang ada di samping tempat tidurnya. Kemudian Kaisar tampak menggenggam tangan Delia dan menciumnya secara lembut. Katakan sayang, kau ingin aku melakukan apa dengan restoran itu? Tanya Kaisar lagi, tetapi Delia terlihat cemberut dan memalingkan wajahnya dari sang suami, sehingga membuat Kaisar menjadi gemas dibuatnya. Sudahlah, terserah padamu sayang, mau melakukan apa? Kau kan seorang kaisar, mana ada yang berani membantahmu? Aku ini siapa? Hanya butiran debu yang tak terlihat di matamu. Ucap Delia, kemudian dia langsung membaringkan tubuhnya dan menarik selimutnya hingga ke atas kepala. Sehingga membuat Kaisar mengerutkan keningnya melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Sayang, karena kau marah kepadaku tentang mereka, sehingga malam ini aku tidak mendapat jatahku. Kau luar biasa sayang. Kau lebih membela mereka daripada suamimu. Tanya Kaisar sambil terus berusaha untuk membuat Delia melihat kepadanya. Sayang, oke, aku akan membatalkan keinginanku tadi. Tetapi dengan syarat kamu tidak boleh melakukan hal ini lagi kalau sedang marah kepadaku. Kau tahu, kau sedang mengancam kesejahteraanku. Ucap Kaisar sambil mencepikan bibirnya. Merasa teraniaya oleh sang istri yang semalaman ini selalu cuek terhadap dirinya. Kaisar terus berusaha membuat Delia untuk mau bicara dengannya. Tetapi tampaknya Delia tidak menggubrisnya sama sekali. Karena gemas, akhirnya Kaisar mengambil selimut yang menutupi wajah istrinya. Begitu terkejutnya Kaisar ketika mendapatkan sang istri, ternyata sudah terlelap dalam tidurnya. Ya ampun, dari tadi aku bicara panjang kali lebar kali tinggi. Ternyata nih kesayanganku sudah tidur lelap. Ucap Kaisar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi bukan Kaisar namanya kalau tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan penuh keusilannya, sekarang dia sedang melukis di atas tubuh Delia, yang hanya menggunakan tipis dan transparan yang memudahkan Kaisar untuk melancarkan aksinya. Kaisar selalu punya sejuta ide untuk mengerjai istriku tercinta. Ucap Kaisar dengan penuh kebanggaan dengan buah karyanya yang akan membuat istrinya besok mengamuk tentu saja. Setelah merasa puas dengan hasil lukisannya di atas tubuh Delia, Kaisar kemudian memeluk tubuh sang istri dengan erat dan tidur di samping Delia. Sementara itu di kediaman Kyoto, tampak Kyoto sedang menyesap wine di gelas yang ada di tangannya. Kurang ajar, katanya dia seorang artis. Masa baru percobaan saja dia sudah gagal, malah membuat satu restoran tutup gara-gara dia. Benar-benar mengecewakan. Ucap Kyoto dengan penuh kekecewaan terhadap Ayumi, agen yang dia kirimkan untuk mengganggu Kaisar untuk bisa meninggalkan Delia. Sekarang apa yang harus kulakukan? Kenapa begitu sulit untuk memisahkan mereka berdua? Apa sih lebihnya Delia? Sehingga membuat Kaisar begitu tergila-gila padanya. Kyoto terus bermonolog dengan dirinya sendiri. Dia tidak habis pikir kenapa Kaisar begitu mencintai Delia. Kyoto bangkit dari tempat duduknya. Dia mengitari apartemennya, sambil terus berpikir tentang strategi apa yang harus dia gunakan untuk bisa membuat Kaisar jatuh bertekuk lutut terhadap dirinya. Tampaknya aku harus mendekati Delia.
Aku akan mencari tahu apa yang disukai oleh Kaisar dari perempuan itu, ucap Kyoto. Setelah itu, Kyoto membuka ponselnya dan mulai mencari tahu info tentang seorang Delia. Ketika Kyoto melihat postingan sebuah restoran di dalam akun media sosial, Delia seketika timbul ide dari Kyoto. Aku bekerja di restoran ini, itu akan membuatku bisa dekat dengan Delia secara perlahan-lahan. Bukankah selama ini Delia tidak mengenal aku? Aku yakin kalau aku bisa mendekati dia, ucap Kyoto dengan penuh kebahagiaan. Ketika dia membayangkan bisa berdekatan dengan Delia. Dan itu artinya dia bisa berdekatan pula dengan Kaisar dan melihatnya secara dekat. Jepang, kediaman Yamada. Sore itu, tampak Kenshi dan Takeshi sedang berbicara dengan serius. Jadi, rencana pembelian perusahaan itu gagal, tanya Kenshi kepada Takeshi. Benar, Pak. Semua ini gara-gara Kaisar. Dia mengambil alih perusahaan itu dari tangan mertuanya. Jadi sekarang perusahaan itu ada di tangan Kaisar. Kalau dari desas-desus yang beredar di para karyawan mengatakan bahwa perusahaan itu memang sudah atas nama Delia yang dihadiahkan oleh Kaisar untuk hadiah karena Delia tidak menceraikan dia. Ucap Takeshi memberitahukan semua hal yang dia tahu tentang perusahaan itu. Tampaknya Kaisar sangat mencintai Delia. Sudahlah, biarkan saja. Masih banyak perusahaan yang lain yang bisa kita beli. Tidak usah mencari masalah dengan kakakmu. Papa sudah lelah bertarung dan berperang dengan dia. Biarkan saja mau dia apa, kita mengalah saja. Ucap Kenshi pelan. Bagaimana dengan kesehatan Papa? Apakah sudah lebih baik? Ayah Kenshi tampak mengkhawatirkan kesehatan ayahnya yang selama beberapa hari terus menurun. Takeshi akan ke Jakarta, Pak. Aku sudah rindu dengan Deka. Ucap Takeshi dengan mata berbinar karena dia merasa bahagia akan bertemu dengan keponakannya yang sangat dia sayangi. Hati-hatilah, jangan sampai kau bertemu dengan Kaisar. Papa tidak mau kalau kalian sampai bentrok lagi. Ucap Kenshi mencoba untuk menasehati putranya. Takeshi menyesap wine yang ada di tangannya. Meratap wajah ayahnya yang semakin tua. Tampak banyak goresan kesedihan yang bisa dibaca secara gamblang di wajah tua sang ayah. Papa jangan khawatir, Takeshi akan menemui Delia di restorannya yang berada di Jakarta. Dan pasti Kaisar lebih sibuk di kantornya daripada di restoran Delia. Ucap Takeshi mencoba menenangkan ayahnya agar tidak khawatir lagi dengan dirinya dan juga Kaisar. Tolong untuk menghindari bentrokan yang tidak diperlukan dengan kakakmu. Pinta Kenshi pelan. Iya, Pak. Papa bisa tenang. Percaya saja pada saya. Takeshi akan selalu berusaha untuk mengalah kepada Kaisar. Bagaimanapun, mungkin hatinya masih sakit tentang masa lalu yang begitu kelam antara Papa dan juga ibunya. Takeshi akan selalu bersabar sampai Kaisar mau menerima kita sebagai bagian dari keluarganya. Ucap Takeshi sambil menatap kepada ayahnya, yang sekarang mulai menangis terseduh. Papa tahu, Papa sudah banyak salah dan dosa kepada Kaisar. Sangat wajar kalau dia membenci Papa. Papa hanya merasa sedih karena dia tidak bisa menerimamu sebagai saudaranya. Dan kalian selalu berantem kalau setiap kali bertemu. Membuat hati Papa jadi sakit. Ucap Kenshi Yamada. Bersambung.